Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ya. Aku ini Master Alkitab. Ya, Anda yang tidak tahu Bibliology Study itu Alkitab. Aku ini Master Alkitab. Di Indonesia ini Master Alkitab cuma ada dua, saya dan ibunya pendeta JT, istrinya pendeta JT. Sedangkan doktor Alkitab cuma ada satu, yang terhormat pendeta JT. Kami ini bukan master teologi, bukan. Aku itu nggak belajar teologi, tak kasih tahu ya. Nggak usah maki-maki kalau sama HTD. Ya. Judulnya begini, Alkitab berkembang biak. Loh, Alkitab kok bisa berkembang biak? Faktanya, Alkitab memang berkembang biak. Masing-masing mengklaim punya Alkitab yang beda-beda satu sama lain. Ya. Ada orang yang ngomong ke saya, Pak TD, Anda itu jangan cuma belajar dari Alkitab. Astagfirullah, ini orang roh iblis dari mana ya? Ya. Ya tidak boleh Anda mengatakan seorang pendeta itu jangan hanya belajar dari Alkitab. Loh, Yesus berkata kok, turutilah firmanku. Yesus nggak berkata, turutilah firmanku juga buku-buku lain seperti pendapat Bapak Gereja. Ya. Roh iblis dari mana kamu yang ngomong orang Kristen itu harus belajar selain dari Alkitab juga dari buku-buku lain. Itu roh iblismu itu ya. Ya. Ini Alkitab yang asli. 1. Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Ya. Jadi di Alkitab itu ada kata Alkitab. Nomor 2, Lukas 24 ayat 27 dan 44 dan 45. Yang disebut Alkitab adalah kitab suci. Kontennya adalah, isinya adalah Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itulah Alkitab Perjanjian Lama. Kita bicara ke Alkitab yang asli nih ya. Nomor 3, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Yesus sendiri membuat perjanjian baru, yaitu Taurat karena iman, Roma 3 ayat 31. Hukum-hukumku ditaruh di dalam hati, ditulis di dalam akal budi. Nomor 4, Alkitab yang asli, yaitu kitab suci, adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kontennya total 66 kitab. Nah, inilah Alkitab berkembang biak. 1. Jumlah kitab berkembang biak, beranak pinak. Alkitab yang asli 66 kitab beranak pinak. Katolik ya menambah Deuterokanonika jadi 73 atau 75 kitab ya. Ortodok jadi 85 kitab. Protestan Alkitabnya berkembang biak jadi satu lemari yang disebut buku-buku teologi. Nomor 2, konten Alkitab. Allah yang satu berkembang biak jadi 3 Allah. Ya. Nama Allah yang Esa satu, Yesus Kristus, berkembang biak jadi Allah 3 nama. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh yang dikudus-kuduskan. Nomor 3, status tambah kurang. Yesus ganti status. Satu-satunya Allah, Yesus itu satu-satunya Allah, beranak pinak jadi Allah berduaan, Allah pangku-pangkuan, Allah sebelah-sebelahan, duduk di kiri dan di kanan. Rasul tambah kurang. Awalnya semua rasul adalah Kristen, Roma 16 ayat 7, tambah kurang. Sebagian ditahbiskan jadi rasul Katolik, sebagian jadi Protestan. Nomor 4, tahta surga nambah. Aslinya tahta surga itu satu tahta dan itu hanya untuk Yesus, nambah jadi 3 tahta untuk si Bapa dan si Anak dan si Bunda. Nomor 5, suka kitab kuno, yaitu korek-korek kitab kuno berbahasa Ibrani dan Yunani dengan tujuan menggagalkan supaya Yesus itu jangan jadi Allah yang kekal.
Banyak pendeta dan romo sok Ibrani, sok pinter, pengen menyaingi lembaga Alkitab Indonesia, pengen mengkerdilkan United Bible Society, lembaga Alkitab dunia. Para pendeta dan para romo sok pinter, itu mereka itu lupa kena kutuk 2 Korintus 3 ayat 14, yaitu setiap membaca Alkitab, pikiran mereka tumpul, selubung iblis itu belum disingkapkan. Mengapa selubung iblis belum disingkapkan? Sebab mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Mereka memilih sok jadi Ibrani. Mereka memilih jadi jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Shalom pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, Anda yang mengatakan sebagai orang Kristen, sebagai pendeta Kristen, jangan hanya membaca Alkitab, tapi membaca juga sejarah gereja dan lain sebagainya. Saya ingin katakan iblis roh yang ada padamu. Ya. Kristen itu standarnya ya Alkitab. Wahyu 3 ayat 8. Apa? Memelihara firmanku dan tidak pernah menyangkal Yesus Kristus. Ya. Untuk apa kita belajar yang namanya bapak-bapak gereja? Ya. Paham Alkitab juga enggak. Gara-gara kamu belajar bapak gereja, Allahmu jadi 3 loh. Berbiji 3, betul? Ya. Belajarlah Alkitab, ya. Dari dulu ya, mereka membanggakan kanonisasi. Itu Pret Melgedes, Kristen tidak mengakui kanonisasi. Ya, Allah memelihara firman-Nya, nggak perlu kalian kanonisasi. Dibuktikan sampai hari ini. Meskipun dunia hingar-bingar, Allah itu Tritunggal. Allah itu 3 tapi 1. Alkitab yang standar, yang lurus punyanya United Bible Society, tetap Allah itu 1. Lupa, UBS kan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Tidak masalah, Allah memelihara firman-Nya sampai hari ini. Alkitabmu, Katolik, Protestan, Mormon, Alkitabmu semua, di situ Yesus tidak pernah jadi Allah. Betul? Sementara Alkitab yang lurus ini, yang lempeng ini, yang standar ini, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Bukan dari kemarin, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Makanya roh iblismu kebakaran kalau kamu membaca Yudas 1 ayat 25. Para pendeta, para romo tak tantang kamu. Berani kamu membaca Yudas 1:25? Gak berani Pak, roh iblis kami langsung menyala-nyala Pak. Lah iya. Berani kamu membaca Roma 16 ayat 27? Nggak berani Pak. Berani kamu membaca 1 Yohanes 5 ayat 20? Nggak berani Pak. Berani kamu membaca Wahyu 4 ayat 2? Nggak berani Pak. Berani kamu membaca Wahyu 21 ayat 6? Nggak berani Pak. Tambah ayat 7? Nggak berani Pak. Yang kamu andalkannya yang menyeh-menyeh itu ya toh. Alkitab berkembang biak. Protestan paling cepat beranak pinak. Alkitabnya jadi 1 lemari kok. Sampai hari ini tanya sama orang Protestan, Allahmu siapa? Muter-muter gitu. Mau jawab Yesus nggak berani. Ya Bapak dalam nama Yesus lah muter-muter. Nih Kristen sejati Alkitabiah. Siapa Allahmu? Yesus Kristus. Dari kapan? Bukan dari kemarin, bukan dari lusa, bukan dari besok. Dari sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Fakta adalah Alkitab berkembang biak. Orang Katolik Alkitabnya berapa kitabnya? 73 sampai 75. Ortodok berapa? 85. Protestan, Karismatik, Pentakosta berapa kitabnya? 1 lemari. Saya menyarankan seperti yang saya lakukan. Buku-buku teologi dalam nama Yesus bakar. Supaya kamu mengerti kebenaran Alkitabiah. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.